Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Sekar yang telah menunggu di teras rumah pun langsung menyambut kedatangan suaminya itu. Akang, Sekar langsung menjatuhkan pelukan pada tubuh Subagja. Subagja tersenyum, lantas mengecup kening Sekar. "Kamu sudah siap, Neng?" "Sudah, Kang. Terima kasih ya." "Harusnya kamu berterima kasih pada ibu, karena ibu yang menyarankan agar aku mengajakmu ke desa Kencana." "Benarkah?" ucap Sekar keheranan. Tiba-tiba Nyai Aminah keluar dari dalam rumah. Dia lantas turut tersenyum mendengarkan percakapan antara Sekar dan Subagja. "Ibu dan bapakmu pasti merindukan putri semata wayangnya, Neng. Jadi sudah sepatutnya kalian mengunjungi mereka. Namun ingat, sebelum senja, kalian harus sudah berada di dalam gerbang desa Rawabodas." "Tapi Bu, apa Sekar tidak boleh menginap di rumah Ambu?" "Tidak, Neng, pamali, sebab kamu belum genap 40 hari di sini," ucap Nyai Aminah lembut sembari mengusap pangkal kepala Sekar. "Neng, jangan lupa, kendit pemberian Ria Imas harus kamu pakai." Sekar hampir melupakannya. Ia lantas kembali ke dalam kamar untuk mengambil kalung yang terbuat dari gulungan benang hitam itu. "Sudah, Bu." Sekar kembali dengan mengenakan kendit itu di lehernya, meskipun batin Sekar menolak untuk memakainya. "Bagus, ingat, cepat pulang sebelum senja tiba." Subagja mengangguk mantap. Ia lantas mengecup punggung Nyai Aminah, disusul Sekar di belakangnya. Mobil yang mereka kendarai mulai menjauh dari rumah besar Nyai Aminah, mulai menyisiri area perkebunan yang nampak sepi. Saat mereka akan melewati gapura desa Rawabodas, ekor mata Sekar menangkap bayangan seorang wanita sedang berdiri di samping kiri gapura dengan menggunakan dress hijau lusuh selutut sembari terus menunduk, sehingga Sekar tidak dapat melihat wajahnya. Namun Sekar enggan menanyakan apakah Subagja juga melihat wanita itu atau tidak. Sebab selama perjalanan Subagja hanya diam. Pun begitu dengan Sekar yang belum berani membuka percakapan di antara mereka. Kedit pemberian Ria Imas pun seketika mulai terasa panas, sehingga membuat rasa tidak nyaman di leher Sekar. "Ada apa, Neng?" tanya Subagja yang melihat gelagat ganjil dari Sekar. "Ini, Kang, jimat pemberian Ria Imas." Seketika terasa panas di leher Sekar. Subagja nampak gelanggapan. Dia celingak-celinguk menatap ke sana dan kemari. "Selagi masih bisa ditahan, Akang mohon tahan rasa panas itu." "Baik, Kang. Akang tadi pagi Sekar sudah bertemu dengan Sumiati," ucap Sekar mulai menceritakan tentang obrolannya dengan Sumiati. "Oh iya? Jadi kamu sudah mengenal Sumiati? Apa ibu yang memperkenalkan kalian?" "Iya, Kang. Ibu yang meminta Sekar untuk menemui dan berbincang-bincang dengan Sumi." "Lantas, kalian berbicarakan apa? Apa Sumi bercerita sesuatu?" tanya Subagja penasaran. "Iya, Kang. Dia bercerita tentang alasannya selalu memakai baju pengantin. Dan apa Wesna yang dimaksud oleh Nenek Ija adalah Wesna calon suami Sumiati." Subagja menatap dalam kedua mata Sekar. Dia tidak lantas menjawab pertanyaan dari sang istri, tapi justru menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Akang, apa Akang tahu sesuatu?" cerca Sekar. "Tidak, Neng. Aku pun sama sekali belum bertemu dengan Wesna calon suami Sumiati.
Karena saat itu, posisi Akang sedang berada di luar kota. Mereka itu dijodohkan, Neng. Semua terjadi begitu cepat. Oleh sebab itu, Akang pun belum pernah bertemu atau bahkan mengenal Wesna, calon suami Sumiati. Sekar mengerutkan dahinya. Jelas-jelas, Sumiati sendiri yang berkata bahwa dia dan Wesna adalah teman masa kecil. Entah siapa yang berbohong, Sumiati atau Subagja. Lalu, Wesna yang nenek Ija ceritakan, apa Akang tahu dengan dia? Apalagi itu, Neng. Astaga. Mereka bukanlah orang yang sama. Mengertilah. Tapi Kang, nama mereka sama. Wesna. Aku pun percaya bahwa Sekar di desa Kencana bukan hanya kamu. Sekar terdiam setelah perdebatan kecilnya dengan Subagja. Rasanya akan percuma jika terus berdebat lelaki gagah di sampingnya. Kini harus ada bukti untuk meluluhkan egonya. Kini gerbang desa Kencana sudah di depan mata mereka. Hati Sekar semakin bergejolak bahagia karena tidak dapat dibungkiri. Meskipun baru beberapa hari, namun kerinduannya pada kedua orang tuanya, Ningsi dan Bagus, amatlah besar. Mata Sekar pun menatap dan terlihat Bagus yang nampak tengah bernegosiasi dengan seorang kakek tua di antara kerumunan warga tersebut. "Ada apa ini, Kang?" tanya Sekar khawatir. "Entahlah, Neng. Lebih baik kita turun di sini." Mereka lantas berjalan kaki menuju kerumunan orang yang nampak emosi tersebut. "Bapak," ucap Sekar cemas. "Ya Allah, Neng." Mata Bagus berbinar bahagia. "Apa yang telah terjadi, Pak?" tanya Subagja. "Warga tengah diresahkan dengan teror pencurian ari-ari bayi," ucap Bagus dengan mimik wajah sayu. Disebut ucap riuh dari beberapa orang warga yang mulai emosi. "Ari-ari bayi?" Seketika Sekar kembali teringat dengan kisah yang diceritakan oleh Nenek Ija. Sekar menatap Subagja yang sama-sama menunjukkan ekspresi terkejut. Subagja menggeleng pelan pada Sekar. "Neng, cepat temui ambumu di dalam. Belakangan ini memang dia selalu membicarakanmu." Karena terbawa suasana dengan amukan warga, membuat Sekar lupa akan tujuan utamanya datang kembali ke desa Kencana ini. Sekar bergegas menerobos beberapa orang warga yang berkerumunan, diikuti oleh Subagja di belakangnya. Pintu rumah terbuka, lantas Sekar segera mencari keberadaan Ningsi di setiap ruang rumah. Ternyata Ningsi tengah memasak sesuatu di dapur. "Ambu," ucap Sekar antusias. "Neng, ya ampun." Ningsi lantas mematikan kompor menunda aktivitas yang sedang ia lakukan dan langsung memeluk putri semata wayangnya. "Neng, kenapa tidak memberi kabar terlebih dulu sebelum datang kemari? Jadi kan ibu bisa memasak masakan kesukaanmu, Neng." Sekar pun awalnya tidak berniat kemari, Ambu. Tapi karena Akang Subagja yang mengajak, jadilah kami berkunjung ke sini. "Terima kasih ya, Ceng, sudah membawa Sekar kemari." "Sama-sama, Bu," jawab Subagja penuh senyum pada ibu mertuanya tersebut. "Mana barang bawaanmu? Neng Sekar akan menginap di sini, kan?" Sekar terdiam sejenak. Ia lantas menggelengkan kepalanya pelan, memberikan isyarat tidak atas pertanyaan Ningsi. "Loh, kenapa tidak? Ambu amat rindu padamu, Neng. Rumah ini seketika sepi setelah Neng pergi." Sekar lantas mendekat ke arah telinga Ningsi. Ia berbisik, "Tak apa, Bu. Nanti kita bujukkan Subagja." Subagja yang tidak mendengar apa yang dibisikkan Sekar pada telinga Ningsi pun hanya menanggapinya dengan cara menautkan kedua alisnya. Melihat suaminya tengah kebingungan, Sekar hanya tersenyum. "Neng,
Akang mau menghampiri bapak di luar dulu ya. Kamu berbincang-bincanglah dengan Ambu. Tumpahkan rasa rindu itu. Ia lantas meninggalkan Sekar dan Ningsih berdua di dapur. Ambu, apa yang sedang Ambu masak? Sekar yang penasaran pun lantas melihat isi wajan yang sedari tadi masih meluapkan kepulan asap. Daging? Sejak kapan Ambu suka makan daging atau jeruan sapi? Ucap Sekar terheran, manakala ia melihat di dalam wajan itu rupanya terdapat 5 potongan daging, mirip potongan hati sapi yang sudah dibumbui sedemikian rupa. Ini bukan daging sapi, Neng. Ini hati angsa, pemberian teman Ambu. Ningsih menjawab pertanyaan dari Sekar dengan sedikit gelagapan. Hati angsa? Sekar terheran. Sudahlah, mari Neng, kita bicara di dalam. Ambu ingin sekali mendengar ceritamu. Bagaimana rasanya setelah Sa menjadi istri Subagja? Ningsih menarik lengan Sekar dan membawanya menuju ruang tamu. Sementara Subagja terlihat tengah berbincang serius dengan Bagus dan 3 orang laki-laki lainnya. Sekar kini duduk tepat di sebelah Ningsih. Dia tidak mau terlalu memikirkan perihal hati angsa yang dimasak oleh Ningsih, meskipun hal itu tetap saja mengganjal di dalam hatinya. Neng, kalung apa yang kamu pakai itu? Tanya Ningsih sembari menyipitkan matanya, menatap lekat pada kendit pemberian Ria Imas yang Sekar kenakan. Ini kalung pemberian Nyai Aminah, Bu. Ternyata keluarga mereka masih sangat mempercayai mitos, tahayul dan jimat semacam ini. Dan kalung ini katanya agar Sekar selalu mendapatkan perlindungan. Ningsih menghela nafasnya. Kemudian ia mencoba untuk menyentuh liontin berbentuk bunga melati yang sedari tadi terus mencuri perhatiannya. Sesaat setelah menyentuhnya, tiba-tiba tubuh Ningsih terperanjat ke belakang. Sontak itu membuat Sekar pun ikut terkejut. Ada apa, Ambu? Tidak, Neng, tidak apa-apa, ucap Ningsih meyakinkan. Namun sebenarnya saat dia menyentuh liontin yang tersemat di kendit yang Sekar kenakan, tiba-tiba seperti ada sebuah aliran listrik kecil yang menyengatnya. Sekar mengangguk. Dia kemudian berusaha untuk percaya saja dengan apa yang diucapkan oleh Ningsih. Ambu, ternyata Kang Subagja itu mempunyai seorang adik, ucap Sekar antusias. Wah, benar kan, Neng? Apa saat kalian menikah kemarin, adik Subagja datang? Tidak, Ambu, dia sedang sakit. Sumiati namanya. Sumiati? Dia seorang wanita? Iya, sangat cantik. Mirip sekali dengan Nyai Aminah. Sepertinya Sumiati sangat istimewa. Sampai-sampai Nyai Aminah menyembunyikannya dari halayak umum. Karena saat kamu akan dilamar oleh Subagja, sejujurnya ibu terlebih dahulu mencari tahu seluk-beluk keluarga itu. Dan mereka semua menjawab bahwa Nyai Aminah hanya mempunyai seorang anak laki-laki, hanya Subagja. Sebenarnya Sumiati mengalami gangguan mental, Ambu. Sekar mencoba menceritakan semuanya pada Ningsih, karena bagaimanapun seorang anak akan amat senang bercerita dan lebih terbuka pada ibunya. Gangguan mental? Bisa dibilang iya dan juga tidak, Ambu. Dia hanya depresi karena calon suaminya dibunuh 3 hari sebelum acara pernikahan mereka. Oleh sebab itu Sumiati selama ini hanya mengenakan pakaian pengantin khas lengkap dengan pernak-perniknya. Sebab menurut Sumiati, dia hanya ingin saat ajalnya tiba nanti, dia masih mengenakan baju pengantin sebagai tanda kesetiaan kepada mendiang calon suaminya. Ningsih mengangguk. Dia mencoba memahami setiap cerita yang Sekar ceritakan.
Sekar tidak sepenuhnya menceritakan kejadian yang dia alami pada Ningsih, termasuk cerita saat dia bertemu dengan Nenek Ija maupun kendit pemberian Ria Imas yang dia gunakan. Dia hanya merasa sang ibu pun seperti tengah merahasiakan sesuatu darinya. Ketika mereka berdua sedang asik berbincang-bincang, Subagja lantas menyusul Sekar. "Neng, waktu sudah semakin sore. Lebih baik kita segera pulang sebelum senja tiba," ajak Subagja. "Loh, kalian tidak akan bermalam di sini?" tanya Bagus yang ternyata mengekor di belakang Subagja. "Tidak, Pak. Subagja mohon maaf. Pak Mali jika Sekar belum genap 40 hari di desa Rawabodas dan dia sudah bermalam di sini." "Tapi Ceng, ini kan rumah orang tua Sekar. Sedari kecil Sekar di sini. Dia akan baik-baik saja," pujuk Bagus. Subagja terdiam. Dia bimbang antara harus menuruti siapa. Terlebih sebelumnya, dia sudah berjanji pada Nyai Aminah akan membawa Sekar kembali pulang. "Akang, Neng mohon, saya ingin bermalam di sini. Semalam saja. Jika Akang tidak ingin, tidak masalah. Akang bisa pulang." Jawaban dari Sekar sukses membuat kedua mata Subagja membulat. Ia sadar tidak ada guna membujuk Sekar di depan kedua orang tuanya, karena pasti Ningsih dan Bagus akan membela putri mereka. "Tapi Neng, Pak Mali, Akang tenang saja. Kendit ini akan selalu Sekar pakai." "Sudahlah, Cang Subagja mendengar sendiri kan apa pilihan Sekar. Ya meskipun sekarang tanggung jawab Sekar itu berada di tanganmu, tapi Bapak mohon padamu untuk membiarkan Sekar bermalam di sini." Subagja merasa sangat terpojok, hingga akhirnya dia menuruti apa kehendak Sekar dan kedua orang tuanya. Meski di dalam hati, dia amat bingung bagaimana nanti cara menyampaikannya pada Nyai Aminah, yang benar-benar melarang Sekar bermalam di rumah orang tuanya saat belum genap 40 hari. Subagja memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Setelah sebelumnya berpamitan pada Sekar dan kedua orang tuanya, akhirnya dia mengizinkan Sekar menginap semalam di rumah Bagus. Bagaimana ini ya Tuhan? Salah satu pemalit telah dilanggar. Semoga kendit pemberian Ria Imas itu mampu melindungi Sekar. Gercah Subagja kesal. Dia menatap kembali ke arah rumah Bagus dari spion tengah mobil. Dan dia mendapati sosok Sinta tengah bertengger di salah satu dahan pohon besar di halaman rumah Bagus. "Sinta, tolong, jangan kau sakiti dia," rintih Subagja. Bulir-bulir bening air mata terlihat di sudut matanya. Sekar menuju kamar miliknya yang kini nampak kosong, namun tetap terawat dan bersih. Itu pasti sebab Ningsih yang selalu membersihkannya. Sekar duduk di tepian ranjang, menatap kosong ke sebuah lemari jati pemberian Subagja saat prosesi lamaran kala itu. Dia mencoba kembali mengingat sosok nenek tua yang sempat menerornya. Dan dia pun teringat akan sosok wanita mengenakan dres hijau lusuh dengan seluruh badan penuh luka sayatan dan hanya memiliki satu bola mata. Sebenarnya apa salahku pada kalian? Sampai kalian benar-benar seperti ingin mencelakaiku. Siapa kalian sebenarnya? Ucap Sekar bergumam pelan. Tok tok tok. Pintu kamar Sekar diketuk. Ia lantas bangkit untuk membuka pintu. Dan ternyata Ningsih sudah berdiri di depan pintu kamar Sekar. "Neng, mari kita makan malam dulu," ajak Ningsih pada Sekar. Sekar lantas mengangguk dan mengikuti langkah kaki Ningsih hingga keduanya menuju dapur. Di depan meja makan, Bagus telah menunggu keduanya. Bagus lantas tersenyum melihat kedatangan anak dan istrinya. "Mari makan, Neng. Bapak rindu sekali saat-saat seperti ini." "Ah, Bapak, baru beberapa hari Sekar pergi, namun ucapannya sudah seperti tidak bertemu setahun," goda Ningsih.
yang hanya dibalas senyuman kecil oleh Bagus. Sekar tersenyum mendengarkan obrolan kedua orang tuanya. Dan mereka bertiga lantas menyantap hidangan yang sudah disiapkan oleh Ningsih. Perhatian Sekar kembali tertuju pada semangkuk ati angsa yang kini berada di hadapan Ningsih. Ada banyak lauk di hadapan mereka. Namun yang dimakan oleh Ningsih hanya ati angsa tersebut. Bahkan Ningsih memakannya dengan sangat lahap dan tergesa-gesa, seolah tidak mau membaginya dengan siapapun. Alis Sekar berkerut, sebab tidak biasanya sang ibu berperilaku seperti itu saat makan. Seolah seperti hal biasa, bahkan Bagus pun tidak memperdulikan gelagat ganjil istrinya. "Ambu, pelan-pelan makannya," ujar Sekar. Ningsih hanya mengangguk sembari tersenyum dengan mulut yang masih sibuk mengunyah hati angsa tersebut. Sekar menatap Bagus yang duduk di sebelahnya. Bagus yang sadar tengah ditatap oleh Sekar pun hanya menggeleng pelan. Mau tidak mau, akhirnya Sekar pun ikut menikmati makan malam meski dengan 1000 tanda tanya yang hinggap di kepalanya. Setelah makan malam usai, Ningsih langsung masuk ke dalam kamar. Dia beralasan sedang kurang sehat dan memilih untuk beristirahat. Kini hanya ada Sekar dan Bagus di ruang tamu. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, akhirnya Sekar pun memberanikan diri untuk bertanya pada sang bapak perihal sikap aneh dari ambunya. "Pak, apa ambu sudah lama bersikap seperti itu?" tanya Sekar sembari menatap dalam mata Bagus. "Tidak lama setelah kepergianmu, Neng. Tidak hanya cara makannya, terkadang ambu pun bersikap aneh. Jika bapak perhatikan, semenjak ambu selalu memakan ati angsa pemberian teman misteriusnya." "Teman misterius?" "Iya, seorang wanita seumuran ambumu. Dia selalu kemari setiap 2 hari sekali, memberikan ati angsa tersebut. Namun anehnya, bapak tidak boleh diizinkan melihat ati angsa itu dalam keadaan mentah. Bahkan saat ibu makan, masakannya pun bapak tidak tahu. Tahu-tahu sudah matang aja. Tapi apa bapak pernah memakannya?" "Tidak, Neng. Melihatnya saja bapak sudah tidak berselera." Sekar menimbang. Apa perlu dia menceritakan kejadian ganjil yang dia alami selama di rumah Nyai Aminah? Namun rasanya itu hanya akan menambah beban pikiran Bagus. "Neng, ada apa?" tanya Bagus membuyarkan lamunan Sekar. "Tidak, Pak. Sekar hanya jadi memikirkan tentang ambu." "Iya, Neng. Sejujurnya bapak pun sudah ada niat akan menanyakan hal ini kepada orang pintar." "Aba Dadang?" tanya Sekar. Bagus hanya menggeleng menjawab pertanyaan dari putrinya. "Lantas?" tanya Sekar kembali. "Jarak rumah Aba Dadang lumayan jauh, Neng. Itu akan membuat ambu curiga. Terlebih jika tidak ada alasan kuat untuk menemui Abah. Bapak berencana akan menemui seorang hikmah di desa sebelah. Kebetulan kamu sedang berada di sini. Kamu mau kan, Neng, menemani bapak?" "Iya, Pak. Sekar mau." Bagus tersenyum. "Besok kamu minta izin saja pada ambu ingin menjumpai salah seorang teman lamamu dan diantar oleh bapak sebagai alasan." "Baik, Pak. Besok pagi-pagi nanti Sekar akan meminta izin pada ambu." "Ya sudah, kamu istirahatlah. Bapakmu menghadiri musyawarah di rumah Pak RT, membahas soal tadi siang tentang pencurian ari-ari bayi di desa ini." "Iya, Pak. Hati-hati." Bagus mengangguk. Ia lantas tersenyum dan mengecup kening Sekar. Meski putrinya itu kini telah memiliki suami, namun di mata Bagus, ia tetap anak kecil kesayangannya. Setelah Bagus pergi, Sekar memilih masuk ke dalam kamar. Pikirannya melayang.
memikirkan bagaimana reaksi Nyai Aminah saat tahu bahwa dia melanggar pamali yang sudah diwanti-wanti agar tidak menginap sebelum genap 40 hari. Semoga Nyai Aminah tidak murka atau memarahimu, Kang. Dan semoga kamu pun mengerti bahwa aku pun amat merindukan kedua orang tuaku di sini. Gumam Sekar Pelat. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.